Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang pertumbuhan ikan koi. Pertumbuhan ikan koi itu faktornya banyak banget ya. Yang pertama yang pasti itu karena ini nih yang jarang banget orang ketahui. Gue mau bahas tentang mineral dan TDS air. Jadi terus caranya gimana sih untuk meningkatkan pertumbuhan koi ini biar koinya juga jadi cepet gede. Karena hampir semua orang atau semua penghobi pengen banget kan koinya cepet gede. Jangan lupa datang ke acara Kois Gathering itu tanggal 9 November di Hotel Neo jam 11 siang karena kita ada talk show bareng dengan si Kem. Itu nanti diwakili oleh Paulo. Dan habis itu ada Pak Slamet juga datang, nanti ada Pak Dua Ivan juga datang. Jadi buat kalian jangan lupa datang, acaranya gratis dan akan ada hadiah-hadiah menarik sama kita bisa makan bareng nanti di sana. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini update lagi. Gue pokoknya setiap kali di sini gue mau ngupdate kolam aja kerjaannya. Jadi gue mau ngupdate lagi kolam Java yang isinya ikan-ikan kontes. Jadi emang kolam ini kita desain untuk kontes-kontes only. Jadi kalau nggak kontes ya nggak masuk sini ya. Jadi ini benar-benar ikan kita satu buat kontes, yang kedua juga buat belajarnya kita tentang dunia perkoian. Terus abis itu cara handling juga kita belajar, karena jujur aja cara handling itu cukup susah ternyata, tidak semudah yang kita bayangkan. Dari mulai ngangkatin ikan, berangkat kontes, terus habis itu kalau ikan ada trouble di kolam, ya ini kolam bener-bener buat belajarnya kita. Sekalian juga kita mau mencari tahu sih sebenarnya apa sih sebenarnya dibutuhin sama ikan koi ini. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang pertumbuhan ikan koi. Pertumbuhan ikan koi itu faktornya banyak banget ya. Yang pertama yang pasti itu karena pakannya. Jadi semakin baik pakannya pasti grow rate ikannya juga akan semakin bagus. Terus yang kedua kualitas air. Kualitas air juga penting banget karena kalau kualitas air kalian oke, ikannya nyaman, ikannya juga otomatis makannya juga akan lebih lahap. Terus abis itu yang ketiga itu ada vitamin. Kita di sini itu hampir setiap saat kita, bukan setiap saat ya, pasti kalau makan itu kita campur vitamin sih. Kita biasa di sini pakai Azu vitamin, terus sama Vivaria Vitamarin juga kita masuk sini. Sesekali juga kita kasih pakai Neovi ya. Neovi ya Gus ya? Neovi, ada Neo C. Ya kan Neo C itu ya vitamin C ya. Ini selalu kita bener-bener makannya mewah lah nih ikan nih. Nah, habis itu gue juga mau ngebahas tentang ini nih yang jarang banget orang ketahui. Gue mau bahas tentang mineral dan TDS air. Jadi mineral itu apa? TDS itu apa? Ini dia videonya. Beberapa orang atau beberapa hobi juga, gue juga dulunya juga nggak pernah tahu gitu. Kalau ternyata ikan itu juga butuh mineral. Mineralnya itu yang paling sederhana yang dibutuhkan oleh ikan itu adalah namanya kalsium. Kalsium itu juga bagus banget buat pertumbuhan tulang ikan koi kalian. Jadi kalau kita lihat ada beberapa ikan yang misalnya si A dan si B deh. Misalnya gue sama kameramen nih, gue sama si Aji. Gue pelihara ikannya ukurannya sama. Terus udah gitu filternya sama. Metode ngasih makannya juga sama, tapi ternyata ikan Aji itu jauh lebih cepat pertumbuhannya daripada ikan gua. Nah, itu disebabkan oleh apa? Biasanya adalah TDS. Orang nyebutnya, wah TDS-nya beda nih, jadi apa-apa segala macam. Nah, setelah gua pelajarin lebih dalam lagi, ternyata perbedaan nilai kalsium yang ada dalam air. Memang sih nilai kalsium itu akan berpengaruh sama nilai TDS-nya juga. TDS itu adalah total dissolved solid. Dia adalah gabungan dari berbagai macam mineral yang ada di kolam kalian atau di air kalian, di total dikasih nama TDS. Nah, mineral itu ada mineral baik ataupun mineral yang buruk buat ikan. Gitu. Mineral baiknya contohnya kalsium, magnesium, fosfor, itu kan bagus banget buat tulang kalian. Kalau mineral buruknya itu misalnya mangannya terlalu tinggi atau besinya juga terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi ya gue bilang ya, itu juga jelek juga buat ikan kalian. Jadi kalau misalnya dia ngomong TDS yang bagus itu berapa, gue juga sebenarnya nggak bisa jawab ya TDS yang bagus itu berapa ya. Tapi kalau si airnya ini kita bawa ke lab, abis itu nanti keluar nih kalsiumin nilainya berapa sih, manganin nilainya berapa sih. Nah dari situ nanti akan ketahuan kalau air kalian ini bagus atau enggak
buat ikan koi, dan bagus gak sih untuk pembesaran di ikan koi. Nah, terus caranya gimana sih untuk meningkatkan pertumbuhan koi ini biar koinya juga jadi cepet gede? Karena hampir semua orang atau semua penghobi pengen banget kan koinya cepet gede. Salah satu opsinya ya pemberian kalsium. Jadi kemarin itu kita sudah ngetes juga Kuria Vitality. Kita tes pakai menggunakan air amidis yang TDS-nya cuma 1, kalau kemarin tuh TDS-nya 1. Setelah kita kasih Kuria Vitality, TDS-nya itu naik jadi 360 atau 390 itu gue lupa. Ini ada stock sheet-nya. Nah, terus habis itu kita juga cek kalsiumnya. Ternyata nilai kalsiumnya juga 360, berarti bisa membuktikan kalau si Kuria Vitality ini 99,9% itu mengandung kalsium yang bagus banget buat tulang ikan kalian. Selain kalsium itu bagus buat ikan kalian, kalsium itu juga membantu menjernihkan air kalian. Jadi kalau kalian kesini, kalian bisa langsung datang ke sini ya. Ini kalian bisa lihat airnya tuh makin hari tuh makin bening, dan ini lagi top-topnya airnya di Java, lagi bening-beningnya. Oke, kalau kalian mau lihat produknya atau caranya gimana sih pakaiin kalsium ke dalam ikan, ini dia videonya. Nah, ini dia produk yang kemarin yang tadi gue bilang, ini ada Kuria Vitality. Jadi Kuria Vitality ini setelah kemarin kita cek ini isinya kalsium semua. Jadi yang inilah yang bagus banget buat pertumbuhan ikannya. Jadi pemakaiannya juga mudah banget dan nggak terlalu boros. Kalau ngomong harga juga ini harganya murah banget. Harganya berapa, Dak? Ini 650 gram, harganya 135.000, dan ini tuh kalian bisa pakai berbulan-bulan nih. Ini juga komposisinya juga gampang banget. Kita pakainya itu untuk 1 ton ini kita pakai 20 gram, ya kan? Cuman tapi kalau kalian sudah repeat, atau maksudnya repeat tuh pemberian pertama ya nih 20 gram per 1 ton. Tapi kalau misalnya udah repeat kayak gini tuh kalian cukup pakai 10 gram untuk 1 ton air. Jadi ini cukup hemat banget. Cara makainya tuh gampang banget. Gak gampang sih tapi ya cara makainya ya. Gampang atau enggak nih gue gak tahu nih menurut kalian gimana nih. Ini bentuknya kayak gini nih, powder kayak gini. Kalau ini kan karena gue rajin banget nih, gue setiap Jumat itu pakai. Jadi seminggu sekali. Itu gue pakainya cuma dikit sih, gue pakai cuma 10 sendok kayak gini nih. Tuh, 2. Oke, dan ini dia nih yang gue bilang, kalau dibilang sulit makanya enggak, dibilang gampang enggak juga. Karena kenapa? Karena ini dia nih. Karena kalsiumnya tinggi, itu jadi dia susah untuk larut di air. Dia modelnya ngegumpal kayak gini nih. Gumpal kayak gini, ini kalian bisa pencet-pencet kayak gini. Agak susah dia, karena kenapa agak susah ya? Karena itu ya isinya kalsium semua. Kalau kalian mau cepat, nah, gue biasanya pakai beginian nih. Ini dia yang paling gue suka. Kalau mau cepat pakai ini. Nih ya, tuh. Tuh. Nah, kalau udah pakai ini kan enak tuh. Tuh. Jadinya hancur semua. Nah, setelah udah larut kayak gini, itu terserah. Kalian bisa tuang di mana aja. Bisa tuang di kolam langsung, bisa tuang di chamber pompa atau di chamber pertama. Nah, kalau di Java biasanya gue masukinnya ke skimmer. Kenapa gue masukin ke skimmer? Karena kalau gue ngebongkar ini kan males nih ya. Jadi gue biasanya langsung aja masukin ke skimmer lewat sini nih. Nih, nanti bakal gue jelasin kenapa gue masukin ke skimmer. Jadi kenapa gue masukinnya ke skimmer? Karena kalau pengalaman gue masukin ke kolam, itu ikannya kaget karena langsung keruh kan airnya. Terus kalau gue masukin ke chamber pompa, gue males nih ngangkatin deckingnya ini. Jadi kalau gue masukin ke skimmer, kan dia keaduk semua di filter. Dan abis itu keluarnya juga ke kolam itu pelan-pelan banget. Jadi nggak bikin ikan kalian kaget. Nah, jadi kalsium itu penting banget ya buat ikan kalian. Jadi gue rekomendasiin banget pemberian kalsium itu sekitar 1 minggu sekali untuk kolam kalian. Dengan pemberian kalsium juga itu kalian punya bonus. Bonusnya apa? Bonusnya itu bisa meningkatkan kejernihan air kalian. Jadi kejernihan airnya ini bonus ya, bukan utama ya. Kalau utamanya gue lebih suka ke grow-nya sih. Dan itu dia. Jadi kalau kalian nanya kalau TDS yang bagus untuk koi itu berapa, gue juga nggak ngerti karena gue nggak bisa jawab.
Cuman yang jelas dengan kalian memberikan kalsium ke dalam kolam kalian, itu akan meningkatkan TDS di dalam kolam kalian. Karena gue juga belajar ini dari kolamnya Pak Dua Ivan. Pak Dua Ivan sendiri juga dia seminggu sekali juga memberikan kalsium di kolamnya, dan TDS-nya kalau kalian tahu itu di atas 1000 TDS-nya. Dan TDS 1000 itu bagus atau enggak? Ya buktinya di kolamnya Pak Dua Ivan juga hasilnya oke, dan Ivan juga tahu apa yang masuk ke dalam kolamnya. Jadi menurut gua TDS itu akan penting kalau kalian tahu isi di dalam TDS-nya. Cuma kalau kalian tidak tahu dalam isinya juga, gue juga bingung jawabnya gimana. Jadi ini dia hasilnya. Yang paling terasa itu kemarin itu di ikan-ikan tosai. Ikan-ikan tosai itu sudah kita keeping kayak ikannya dari Koaseng ini. Untuk contohnya ada di ikannya Koaseng Tomodachi. Jadi kemarin tuh kita masukin itu size-nya nggak segini ya. Ini pertumbuhan size-nya itu udah sekitar hampir 10 sentian pertumbuhan size-nya, karena tiap minggu itu kita push pakai Kuria Vitality. Karena yang tadi gue bilang, Kuria Vitality itu akan meningkatkan pertumbuhan grow ikan kalian dari sisi tulangnya. Jadi kalau pellet itu dari sisi daging ibaratnya. Nah, kalau Kuria Vitality ini dari sisi tulangnya. Dan ini juga kalian bisa lihat sekarang ini kolamnya udah mulai agak keruh. Jadi dia tadi gue sukanya gue taruh di chamber 1, cuman via skimmer ya, karena itu biar dia buteknya nggak langsung butek, tapi buteknya pelan-pelan. Jadi itu dia update kita hari ini. Buat kalian, jangan lupa datang ke acara Kois Gathering itu tanggal 9 November di Hotel Neo jam 11 siang, karena kita ada talk show bareng dengan si Kem. Itu nanti diwakili oleh Paulo, dan habis itu ada Pak Slamet juga datang, nanti ada Pak Dua Ivan juga datang. Jadi buat kalian jangan lupa datang, acaranya gratis dan akan ada hadiah-hadiah menarik, sama kita bisa makan bareng nanti di sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.